Pernah nggak kalian bayangin terjebak di dalam satu kapal raksasa di tengah samudera luas? Bersama 14 pangeran gila kekuasaan, ratusan pembunuh bayaran, kelompok mafia paling kejam, Jenei Ryodan, dan monster tak kasat mata yang siap mencabik-cabik tubuhmu? Selamat datang di Succession Contest Arc. Arc paling kompleks, jenius, sekaligus paling mematikan dalam sejarah anime Hunter x Hunter. Ini bukan sekedar turnamen bela diri biasa. Ini adalah perang tahta berdarah dari Kekaisaran Kakin, di mana 14 pangeran saling membantai di atas kapal raksasa bernama Black Whale First. Aturannya cuma satu, hanya boleh ada satu pangeran yang bertahan hidup untuk jadi raja. Dan di tengah pusaran neraka ini, Kurapika harus mempertaruhkan sisa hidupnya. Yang membuat perang ini sulit ditebak adalah sistem Guardian Spirit Beast atau Nen Beast. Lewat ritual upacara kuno menggunakan guci misterius, setiap pangeran bahkan bayi yang baru lahir sekalipun secara otomatis mendapatkan monster pelindung tak kasat mata. Tapi tunggu dulu, ada plot twistnya. Monster-monster ini tidak dikendalikan secara sadar oleh para pangeran. Mereka bergerak berdasarkan hasrat, kepribadian, dan insting bawah sadar sang pangeran. Lebih gilanya lagi, monster ini dilarang saling menyerang secara langsung satu sama lain. Dan mereka juga tidak bisa menyerang pangeran lain secara langsung. Lalu bagaimana cara mereka saling membunuh? Disinilah kejeniusan Togashi diuji. Para pangeran dipaksa memutar otak, menggunakan taktik politik, menyewa pembunuh profesional, memanfaatkan spionase, dan menggunakan manipulasi psikologis agar pangeran lain melakukan kesalahan fatal dan tewas. Nen Beast milik mereka akan memanipulasi situasi di balik layar, atau memberikan kemampuan supernatural mengerikan kepada sekutu mereka. Satu kesalahan kecil saja, nyawa taruhannya. Skala konflik di kapal Black Whale First ini benar-benar gila dan luar biasa padat. Kapal ini membawa 200.000 manusia dan terbagi menjadi beberapa lantai yang memisahkan kaum bangsawan dan rakyat biasa. Di lantai paling atas, terjadi perang tahta politik yang sangat dingin. Di saat yang sama, Asosiasi Hunter dan para zodiak berjuang mati-matian menjaga stabilitas agar kapal tidak hancur sebelum sampai ke Dark Continent. Turun ke lantai bawah, suasananya berubah menjadi anarki total. 3 keluarga mafia terbesar yaitu Siyu, Chaer, dan Hailey sedang melakukan perang wilayah yang sangat brutal. Dan untuk menambah bumbu kehancuran, Jenei Ryodan atau Phantom Troop berada di kapal yang sama. Mereka menyusup ke lantai bawah dengan satu misi tunggal, yaitu memburu Hisoka yang dirumorkan juga sedang bersembunyi di kapal ini. Bayangkan semua faksi mematikan ini berada di dalam satu wadah tertutup yang sedang bergerak. Bom waktu ini bisa meledak kapan saja. Dan di tengah-tengah badai konflik ini, ada satu karakter yang paling menderita, Kurapika. Kurapika berada di kapal ini sebagai pengawal pribadi pangeran ke-14, yaitu Bayi Wobble, dan ibunya, Ratu Oito. Kurapika terikat sumpah untuk melindungi bayi yang tak berdosa ini dari ancaman pembunuh berdarah dingin. Untuk bertahan hidup dan mengimbangi pengguna Nen yang jauh lebih berpengalaman, Kurapika terpaksa menggunakan kartu asnya yang paling mematikan, yaitu Emperor Time. Kemampuan ini membuat Kurapika bisa menguasai semua tipe Nen hingga 100%. Tapi bayarannya sangat mengerikan. Setiap 1 detik Emperor Time aktif, sisa umur Kurapika berkurang 1 jam. Coba kita hitung secara matematis. 1 detik sama dengan 1 jam sisa hidup. Jika dia mengaktifkannya selama 1 jam, dia kehilangan 150 hari alias sekitar 5 bulan umurnya. Di arc ini, karena situasi darurat tanpa henti, Kurapika terpaksa mengaktifkan Emperor Time selama berjam-jam. Dia sampai pingsan karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa, sementara jam biologisnya terus berdetak cepat menuju kematian. Kurapika secara harafiah sedang membakar habis sisa hidupnya demi melindungi seorang bayi pangeran. Succession Contest adalah mahakarya thriller psikologis yang luar biasa. Menurut kalian, siapakah pangeran yang akan bertahan hidup dan menjadi raja baru Kekaisaran Kakin? Dan apakah Kurapika akan selamat sampai ke Dark Continent? Tulis teori terliar kalian di kolom komentar.